Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sambil menikmati sepiring roti bakar rasa coklat, aku terus membolak-balik majalah fashion di atas meja ruang tamu. "Mah, sepertinya anak kita sudah siap untuk sekolah," ujar suamiku sambil meneguk secangkir kopi hitam. "Sekolah? Tapi Endis kan masih belum lancar bicara, Mas." Aku mengalihkan pandangan ke arah putriku yang sedang asik mencoret-coret buku di ruang tengah. Tidak ada salahnya kan kalau dicoba dulu. Lagi pula usia Gendis sebentar lagi menginjak 3 tahun. Sejenak aku tertegun. Ya sudah kalau begitu, enaknya Gendis masuk TK atau Bimba ya? Kalau pendapat Mas, sebaiknya Gendis masuk Bimba. Kenapa? Karena putri kita sudah mengenal huruf. Kalau di Bimba, kemampuan membaca Gendis akan lebih terasa lagi. Ima gak setuju ah. Loh, emangnya kenapa? Ima pengen Endis masuk TK biar dia bisa bermain bersama teman-temannya. Kasihan kalau Endis sekolah di Bimba. Sudah setiap hari belajar di rumah, nanti pas di Bimba Endis juga kerjanya hanya belajar. Terus kapan waktu bermainnya? Suamiku tersenyum mendengar argumen yang aku berikan. Begini saja, bagaimana kalau Gendis sendiri yang memutuskan? Dia memilih mau masuk TK atau Bimba. Bagaimana? Mas Dedi menatapku sambil tersenyum manis. Aku mengerucutkan bibir, berpikir sejenak. Akhirnya aku menyetujui usul suamiku. Hari itu juga Mas Dedi segera mengajak aku dan Gendis melihat-lihat sekolah yang nantinya akan dipilih oleh putriku. Tempat pertama yang aku datangi adalah sebuah TK yang cukup bagus dan lokasinya berada di sebelah komplek perumahan. Kami disambut dan diantar berkeliling oleh salah satu guru perempuan untuk melihat bangunan serta fasilitas yang tersedia di sana. Di halaman TK terdapat berbagai macam alat permainan untuk anak-anak. Namun, raut wajah anakku tampak tidak bersemangat. Ia terlihat acuh tidak acuh. Setelah mengucapkan terima kasih, kami segera menuju ke lokasi kedua. Bimba yang menjadi incaran suamiku letaknya lumayan jauh dari rumah, sekitar 3 km. Sesampainya di halaman Bimba, Mas Dedi lebih memilih menunggu di luar. Sedangkan aku menemani putriku masuk ke dalam bangunan yang tidak terlalu besar. Di ruang tunggu terlihat ibu-ibu yang sedang menunggui putra dan putri mereka yang sedang belajar di dalam kelas. Aku tersenyum sekilas ke arah mereka dan berjalan menuju ruangan kepala Bimba yang bernama Mrs. Linda. Setelah memperkenalkan diriku dan Gendis serta tujuan kami ke sini, putriku segera dihampiri oleh seorang guru pendamping bernama Miss Lia. Dengan ramah, ia menuntun putriku menuju ke dalam kelas. Dengan berani dan percaya diri, Gendis melambaikan tangannya ke arahku. "Baik Mami, Dis belajar dulu," ujarnya tanpa rasa takut. Aku membalas ucapannya dengan senyuman. Terdengar seorang ibu berkata, "Hebat, anaknya berani banget masuk kelas tanpa didampingi ibunya. Waktu anakku pertama kali belajar di sini, hampir selama 4 bulan, aku harus menemaninya belajar di dalam kelas." Aku yang mendengarnya hanya tersenyum tipis. Tidak berapa lama, guru yang tadi mendampingi Gendis dengan tergesa-gesa menghampiri aku dan Mrs. Linda. "Maaf Mama Gendis, putrinya sudah bisa huruf abjad besar dan kecil ya?" tanyanya dengan raut wajah kagum. "Iya Miss Lia, Endis memang sudah hafal huruf abjad. Kenapa ya?"
Tadi aku sempat kaget ketika Gendis di dalam kelas menyebutkan semua huruf yang tertera di dinding ruangan tanpa ada kesalahan sama sekali. Padahal usianya kan masih 2 tahun kan? Mrs. Linda ikut menimbrung percakapanku dan Miss Lia. Kalau anak 2 tahun sudah hafal huruf abjad, berarti didikan mamanya di rumah ketat banget nih. Aku hanya menyunggingkan senyuman. Miss Lia segera pamit kembali ke ruangan untuk menemani putriku. Maaf Mrs. Linda, untuk level 1 butuh waktu berapa lama ya lulusnya? Normalnya 8 bulan mama. Apa ada kemungkinan melewati level 1 lebih cepat? Ya bisa saja kalau muridnya cerdas, tapi normalnya semua murid di sini menghabiskan waktu sekitar 7-8 bulan. Aku tersenyum dalam hati. Kita lihat saja nanti. Aku yakin anakku bisa melewati level 1 dengan cepat, maksimal 2 bulan, batinku. Gendis dan Miss Linda tampak keluar dari ruangan kelas. Mama, pekik Gendis sambil memeluk tubuhku. Gimana belajarnya sayang? Dis suka mah, Dis au sekolah di sini. Bisiknya di telingaku. Karena anakku sudah memutuskan sekolah mana yang ia inginkan. Maka hari ini juga aku segera melunasi pembayaran dan pamit undur diri. Ye, besok di sekolah, teriaknya kegirangan sambil berlari-lari meninggalkan ruang kelas Mrs. Linda. Sudah hampir sebulan putriku belajar di Bimba. Dengan pertemuan sebanyak 3 kali dalam seminggu, putriku mengalami kemajuan yang sangat pesat. Gendis mampu melahap semua pelajaran dengan cepat. Semua guru mengakui kecerdasan putriku yang di atas rata-rata anak seusianya. Mereka juga memberi pujian dan kemampuan berbahasa Inggris anakku. Suatu hari aku dipanggil oleh Mrs. Linda untuk menghadap ke ruangannya. Pagi, maaf ada masalah apa ya? Sampai Mrs. Linda mau berbicara empat mata denganku. Mama Gendis, ayo silakan duduk dulu, pintanya Rama. Aku segera duduk berhadapan dengan Mrs. Linda. Begini Mama Gendis, pihak sekolah perhatikan, daya tangkapnya Gendis kan cepat sekali. Nah, kemarin ketika saya ajak Gendis berbicara, ia bilang setiap malam selalu belajar di rumah ya. Iya betul, memangnya kenapa ya? Begini, usia Gendis kan masih terlalu kecil. Kasihan kalau ia harus dipaksa belajar setiap hari. Lagi pula untuk urusan pendidikan, biar menjadi tanggung jawab kami selaku gurunya di sekolah. Jadi Mama Gendis tinggal duduk anteng saja di rumah. Aku terpelatuk mendengar ucapan Mrs. Linda. Sebentar, dipaksa. Gendis itu dari usia setahun memang sudah senang belajar, Miss. Aku mengeluarkan ponsel dari dalam tas dan memperlihatkan rekaman video putriku saat itu berusia 1 tahun. Dalam rekaman yang kuputar, terlihat anakku sedang fokus belajar membaca dan menulis. Mrs. Linda tercengang. Maaf, kalau menurut pendapat Ima, orang tualah guru terbaik anak. Kenapa? Karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tuanya di rumah daripada dengan gurunya di sekolah. Aku menarik nafas berusaha mengatur nada bicaraku. Lagi pula jika orang tua sudah mengetahui kemampuan anaknya, kan malah bagus. Jadi mereka tinggal diarahkan saja sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Aku menatap tajam ke arah Mrs. Linda yang diam 1000 bahasa. Maaf Mama Gendis, bukan maksud saya menyinggung perasaan Mama. Saya cuma kasihan saja kalau anak sekecil Gendis harus belajar setiap hari. Salah satu sisi bibirku terangkat, mataku menyipit. Tenang saja Mrs. Linda. Saya sebagai seorang ibu paham betul bagaimana cara mendidik putri saya sendiri. Nanti Mrs. bisa tanyakan langsung ke Gendis, apakah selama ini dia merasa terpaksa atau tidak jika saya memintanya untuk belajar. Hening, suasana menjadi canggung. Baik Mama, saya kira cukup sekian perbincangannya. Saya pribadi mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Mama Gendis. Sama-sama Mrs. Linda. Ima juga minta maaf jika sudah tidak sependapat dengan Mrs. Linda. Aku segera berdiri dan meninggalkan ruangan berwarna krem pucat. Beberapa orang tua murid yang lumayan dekat denganku langsung menghampiriku. Parah kamu Mamandis, berani banget melawan ucapan Mrs. Linda.
tegur Mama Afan. Aku tersenyum singkat dan membetulkan letak kacamataku. Ayo, tadi semua pada nguping ya? Aku menunjuk wajah mereka satu persatu. Ya ketahuan deh, sahut Mama Faye sambil menyengir. Habis mau gimana lagi? Bagi Ima, ucapan Mrs. Linda itu tidak benar sama sekali. Masa Ima harus diam? Tapi beneran loh Dis, di antara kita semua yang paling berani menentang ucapan Mrs. Linda, ya cuma kamu itu, sahut Mama Alvin. Selama Ima benar, Ima gak takut, apalagi kalau sudah menyangkut pola asuh anak, jawabku tegas. Pintu ruang kelas terbuka, tampak Miss Lia berjalan menuju ke arah dapur. Aku segera berdiri dan menghampiri guru putriku. Miss Lia, maaf, aku mau bertanya sebentar. Iya, Mama, ada apa? Aku mau tanya, selama Miss mengajar gendis, apakah Miss pernah mengalami kendala? Miss Lia tersenyum, memperlihatkan gigi gingsulnya. Alhamdulillah tidak ada sama sekali, Mama. Gendis itu murid yang baik dan pintar. Bukan pintar, tapi pintar banget. Gendis juga suka menasihati temannya yang kalau lagi belajar malah suka lari-larian di dalam kelas. Gendis selalu bilang ke mereka kalau belajar itu harus fokus, don't play. Aku berusaha menahan tawa ketika mendengar penjelasan Miss Lia. Tapi Mama Gendis, ujarnya ragu. Kenapa Miss? Aku kadang pusing kalau diajak berdiskusi sama Gendis. Gendis itu kan cepat banget kalau mengerjakan soal. Jadi kalau ada waktu senggang, Gendis suka mengajak aku berdiskusi. Pertanyaannya itu rumit banget mah. Kadang Gendis bertanya tentang anatomi tubuh manusia beserta fungsinya, susunan tata surya, dan alasan mengapa manusia diciptakan. Aku tertegun mendengar ucapan Miss Lia. Kupikir putriku hanya kritis jika berada di rumah. Ternyata saat belajar di Bimba pun, anakku juga sering bertanya dan malah membuat kepala gurunya menjadi pusing. Aku segera mengucapkan terima kasih kepada Miss Lia dan segera berjalan ke ruang tunggu, menemui teman-temanku yang lagi ngerumpi. Dis, nanti pulang Bimba mampir ke rumahku sebentar yuk. Mumpung pohon mangga aku lagi berbuah, kamu harus cicipin mangga aku, Dis, ajak Mama Afan. Boleh, siapa saja nanti yang ke rumah Mama Afan? Cuma Mama Alvin, Mama Faye, dan kamu saja, Dis. Oke deh, tapi pulangnya anterin aku ya. Aku menggelayut manja di bahu Mama Afan. Makanya belajar naik motor, jadi kemana-mana gampang, seletuknya sambil memukul bahuku pelan. Mama Afan itu usianya 2 tahun lebih tua dariku. Ia sangat dewasa dan tipe orang yang tidak menyukai basa-basi, membuatku merasa nyaman setiap mengobrol dengannya. Mama Afan juga termasuk orang yang kalau berbicara apa adanya, tidak pernah menutupi sesuatu. Pernah suatu ketika ia menegurku. Ia bilang kalau dirinya takut dan malu jika anaknya yang sudah lama belajar di Bimba akan disusul oleh Gendis, yang notabene hanyalah seorang anak kecil dan murid baru. Ketika itu aku hanya tertawa mendengar ucapan polosnya, dan semenjak itulah kami menjadi teman dekat. Angin berhembus pelan ditambah terik matahari yang menyengat. Aku mengamati rumah besar bercat merah jambu di hadapanku. Besar juga rumahnya Mama Afan, gumamku lirik. Aku berdecak kagum mengamati arsitektur rumahnya yang bertipe modern. Tamannya terlihat luas dan dihiasi rumput Jepang. Di sana juga terdapat jajaran pot bunga beserta semua kolam ikan yang membuat rumah Mama Afan terlihat begitu asri. Mataku terpaku melihat ke arah garasi. Buluku meremang. Entah mengapa aku bergidik ngeri melihat ke arah tempat parkir kendaraan beroda 4 itu. Dis, ayo masuk. Jangan cuma berdiri di luar kayak orang hilang, teriak Mama Afan dari dalam rumah. Aku mengalihkan pandangan. Kakiku melangkah memasuki pelataran rumahnya. Gendis langsung berlari menuju ke arah taman, bermain dengan Mas Afan dan adiknya. Dis, hati-hati ya. Jangan sampai nyebur ke kolam ikan. Mama tidak bawa baju ganti. Putriku menganggukkan kepala sambil terus berlari kejar-kejaran. Langkah kakiku memasuki ruang tamu. Aku segera mengembaskan tubuhku di atas sofa empuk berwarna coklat tua. Santai saja, Dis. Anggap saja rumah sendiri, teriak Mama Afan dari ruangan sebelah.
Tidak lama kemudian terdengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Sepertinya Mama Faye dan Mama Alvin baru saja sampai. Mereka mengucapkan salam dan segera masuk ke dalam rumah. "Mana mangganya?" Celetuk Mama Alvin yang hari itu mengenakan hijab berwarna merah marun. "Sebentar, aku ambil dulu di dapur. Dis, ayo bantuin aku," seru Mama Avan yang sudah mengganti bajunya dengan daster. Aku mengangkat tubuhku dan berjalan mengekor langkah kaki Mama Avan. Mataku berkeliling mengamati kediamannya yang sangat besar. "Ini dapurnya?" Aku berdecak kagum melihat dapur yang super luas. "Kamu kira ini apa? Kolam renang? Itu mangganya di atas meja. Tolong bawa ke depan ya, aku mau bikin es teh manis dulu." Aku terkekepelan mendengar gurauannya. Ekor mataku melirik sekilas ke sudut dapur. Bulu kuduku sontak berdiri. Hawa dingin terasa menyelimuti tubuh. Aku bergegas mengambil mangga yang ditaruh di atas meja makan dan segera membawanya ke ruang tamu. Perasaanku diliputi perasaan tidak enak. Aku merasakan hawa tidak nyaman yang mengikuti setiap langkahku. Aku segera menaruh mangga di atas meja ruang tamu. Temanku bukannya langsung menyerbu buah yang kubawa, mereka malah tampak memperhatikan raut wajahku. "Kenapa mukamu jadi pias begitu, Dis?" tanya Mama Faye sambil mengamati parasku. "Enggak apa-apa kok Mama Faye." Aku berusaha menyembunyikan rasa takut. Bahaya kalau sampai aku menceritakan apa yang kurasakan pada ibu-ibu yang penakut. Bisa-bisa mereka akan langsung minta pulang. "Iya, kamu beneran pucat loh, Dis," sahut Mama Alvin. "Perasaan tadi pas aku baru sampai, wajahmu biasa saja nggak kayak begini," lanjutnya lagi. Ada apa ini ribut-ribut?" tanya Mama Avan yang membawa nampan berisi es teh manis. "Itu, mukanya Mama Gendis kenapa berubah jadi pucat ya?" Mama Avan mendekatiku. Ia tampak mengamati riak wajahku. "Kamu sakit, Dis?" tanyanya sambil memegang keningku. "Enggak ah, sakit dari mana? Ima segar begini kok," sautku walau dalam hatiku merasakan sesuatu keanehan. Terdengar derap langkah kaki menuju ke ruang di mana kami sedang berkumpul. Ternyata Gendis yang berlari masuk ke dalam rumah. Langkah kakinya terhenti, ia terdiam dan matanya yang kecil memandang tajam ke arahku. "Mah, kita pulang, no," teriaknya dari ambang pintu. "Kok tiba-tiba banget, Dis? Gendis habis berantem ya sama Avan dan Alvin?" "No, ayo Ulan cekalan, Dis hilang pulang, ya pulang." "Ya kenapa harus pulang sekarang sih cantik? Itu Mama Avan sudah bikinin Dis es teh manis, sini masuk, minum dulu tehnya," bujuk Mama Avan. "No, Dis gak au, Dis au Mama ulang sekalang juga." Walau sudah dibujuk rayu oleh berbagai makanan dan minuman, anakku tetap teguh pada pendiriannya. Ia tetap memaksaku untuk segera pulang ke rumah. Akhirnya aku mengalah. Aku meminta maaf kepada teman-temanku karena harus mengikuti kemauan Gendis. Dengan tidak enak hati, aku segera memesan ojek online dan pamit undur diri. Aku merasakan ada yang janggal dengan sikap putriku yang tidak seperti biasanya. Anakku yang selalu bersikap manis dan penurut, tiba-tiba saja berubah menjadi galak. Ia menatapku seakan-akan aku ini rivalnya. Sesampainya di rumah, aku segera menunaikan sholat zuhur dan melepas lelah di hamparan karpet berwarna abu-abu. Dari atas tempat tidur, ekor mata Gendis tampak terus mengawasiku. Kedua bola matanya berputar seperti menyembunyikan sesuatu. Ia menatap dengan tatapan sinis dan mulut berdesis. Aku termangu diam tanpa kata. "Dis, kenapa dari tadi menatap Mama terus-menerus? Memangnya ada apa?" Akhirnya aku memberanikan diri bertanya. Ia terdiam dan terus mengawasiku. "Dis, Mama ada salah apa sih sama kamu?" Bibirnya tetap tertutup rapat. Cukup lama ia terdiam di atas kasur, tidak bereaksi sedikit pun. Gendis mulai turun dari ranjang tempat tidur, berjalan menghampiriku. Kini anakku duduk di hadapanku. Sesekali wajahnya tampak menoleh ke belakangku, seperti ingin memastikan sesuatu. "Mah, bangun dulu, duduk bentar." Dengan rasa malas aku segera mendudukkan diriku,
bersender pada dinding kamar. Apa, Dis? Putriku beringsut mendekat. Ia langsung mendekap erat tubuhku. Gendis, kenapa nak? Tanyaku keheranan. Shh, Mama angan belicik, entar Endis jelasin, ujarnya sambil memberat pelukannya. Aku merasa heran, terdiam menunggu kelanjutan ucapan putriku. Hembusan nafasnya yang teratur terasa hangat membelai tengkukku. Mah, Ali tadi ada yang ikutin Mama, bisiknya pelan. Kedua alisku bertaut. Memangnya siapa yang ikutin Mama? Itu mah perempuan, elek, mukanya hancur, gocong pala. Aku menjerit tertahan. Perlahan anakku melepaskan pelukannya. Ia memandang wajahku. Iya mah, perempuan itu ikutin Mama dari rumah Mama Apan. Iya Ali tadi, oba maju keadaan Mama, tapi nggak ica-ica, ental telus ke belakang. Dengan kedua telapak tangannya, anakku memperagakan apa yang telah dilihat oleh mata ketiganya. Pantesan, tadi itu tubuh Mama merinding terus dan bahu terasa berat. Iya mah, ala-ala perempuan itu. Sekarang perempuan itu kemana, Dis? Sudah elki mah. Dis usil. Dis gak suka dia, gak enak. Mungkin yang dimaksud tidak enak oleh putriku adalah aura yang terpancar dari diri wanita tersebut. Memangnya tadi Gendis bilang apa ke dia? Dis ilang, elki sana, anan ganggu Mama aku. Terus dia elki deh. Semudah itu, tatapku tidak percaya. Mah, alhamdulillah kalau makhluk gaib itu sudah pergi. Pantesan badan Mama jadi terasa lebih enteng. Terima kasih Andis. Aku menciumi kedua pipi dan kening putriku. Akanya mah, kalau elki kemana-mana, Mama suka lihat-lihat ke belakang, biar ndak ada yang ikutin Mama lagi. Kenapa tadi Gendis nggak mau ngasih tahu kalau ada makhluk jelek yang ikutin Mama pulang? Anakku tertunduk, menatap ke arah karpet. Ia menggeleng lemah. No, Gendis nggak mau ama takut. Gendis nggak mau Mama pingsan. Akanya Endis diem aja, liatin perempuan itu terus. Ya Allah Endis, seperhatian itu Endis sama Mama. Ia mengangguk sekali. Aku merengkuh tubuh kecil itu dan mendekapnya erat. Terima kasih ya Endis, sudah peduli dan sayang sama Mama, bisikku lirik. Sama-sama mah. Ingat pesan Endis, sering lihat ke belakang kalau lagi pergi. Iya, Mama akan selalu ingat pesan Endis. Rasa penasaran menelisik dalam hati. Siapa sosok wanita yang sudah putriku lihat? Apakah Mama Afan juga pernah mengalami hal yang sama denganku? Maaf Mama Afan, kalau Ima tidak sopan. Apa mungkin di rumah Mama Afan pernah terjadi musibah? Aku baru saja mengirim pesan. Tidak lama Mama Afan membalas dengan cepat. Aku kurang tahu Mama Andis, rumah ini hadiah dari mertuaku. Tapi yang aku pernah dengar dari tetangga, mertuaku membeli rumah ini dengan harga yang sangat murah. Karena dulunya dibangun, ini pernah terjadi kebakaran hebat. Astagfirullahaladzim, batinku. Apa ada korban yang meninggal saat kebakaran itu terjadi? Entah Dis, aku nggak tahu. Tetangga nggak ada yang mau cerita. Aku terdiam merenung. Bisa saja saat itu terdapat korban jiwa dan para tetangga menutup rapat mulut mereka karena tidak enak sama Mama Afan. Berarti perempuan itu. Aku menghela nafas berat, tidak berani berspekulasi terlalu jauh. Yang terpenting bagiku, makhluk itu sudah tidak mengikuti aku lagi. Mungkin dia sudah kembali ke kediamannya, di mana tempatnya berasal. Mah, Dis ain uyu ke rumah Bila ya. Pinta putriku yang pagi itu mengenakan baju dan celana panjang berwarna kuning gading. Mau ngapain ke rumah Bila? Mau lihat Itan. Ya sudah, tapi jangan main jauh-jauh ya Dis. Cukup di rumah Bila saja. Kalau sudah selesai lihat ikannya, langsung pulang. Iya mah, Mahaci mah. Putriku segera berlari keluar rumah menuju ke rumah tetanggaku yang letaknya berada tepat di sebelah kanan kediamanku. Aku segera mengusap pelipisku yang basah dan melanjutkan membuat adonan kue.
Tidak sampai 10 menit terdengar derap langkah kaki berlari memasuki pelataran rumah. "Amikum, Dis Ulan!" teriaknya nyaring. Aku menjawab salamnya sambil melirik sekilas ke arah putriku. Dengan bibir cemberut, ia langsung mengempaskan tubuhnya di atas sofa. Aku memperhatikan roman mukanya dengan seksama. "Dis, kenapa pulang-pulang mukanya ditekuk begitu? Dis habis berantem sama Bila ya?" "No," jawabnya lemah. "Terus kenapa mainnya cepet banget sayang?" "Itu mah pas Dis lagi lihat Itan, au-au. Ian Atan, terus encet-encet antat Dis, Dis gak suka. Tan ndak oleh ya mak." Aku terkesiap tidak mempercayai pendengaranku. "Yang bener Dis, masa Rian meremas bokong gendis?" "Iya mak, betul, Dis tan gak oleh oon. Halus jujul." Seketika emosiku bergejolak. Sedari gendis kecil, aku selalu mengajari putriku untuk selalu menjaga anggota tubuhnya. Aku memberi pemahaman ke anakku tentang bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, kecuali aku. Dan kini ada anak kecil yang usianya 4 tahun lebih tua dari gendis, dengan beraninya menjamah salah satu bagian tubuh putriku. Rian. Aku benci sekali setiap mendengar namanya. Dia adalah orang baru di tempatku. Keluarganya pindah di komplek perumahanku saat gendis masih berusia setahun. Dulu Rian suka menumpang bermain di rumah hingga suatu hari. Saat itu aku sedang berada di dapur membuat roti untuk cemilan gendis. Samar-samar dari arah teras, aku mendengar Rian berkata, "Sudah, kamu diam saja begitu." Perasaanku mulai tidak enak. Aku segera melangkah ke teras untuk mengecek putriku. Dan apa yang netraku lihat membuat darahku berdesir hebat. Masih mengenakan pakaian utuh, kulihat Rian sedang menindih tubuh putriku dengan posisi ia berada di atas. Anakku yang tidak paham apa-apa hanya terdiam terpaku memandang wajah Rian. Dengan gusar aku segera menarik tubuh Rian dari atas tubuh anakku dan mengusirnya pulang. Aku membentak dirinya agar jangan pernah berani menginjakkan kakinya ke rumahku lagi. Aku benar-benar muak dan jijik dengan anak kecil bertubuh kurus dekil itu. Bodohnya, saat itu aku tidak segera mengadukan perilaku Rian kepada orang tuanya. Dan kini kejadian itu terulang kembali. Berani-beraninya bocah tengik itu menjamah tubuh anakku. Aku menarik nafas panjang beberapa kali, mengatur emosi yang siap meledak. Aku segera mengambil handphone yang berada di atas meja. Tidak aku hiraukan tanganku yang belepotan tepung terigu. Aku harus memastikan kebenaran ucapan putriku terlebih dahulu. Aku segera mengirim pesan WhatsApp ke Mama Bila. Siapa tahu ia melihat kejadian ini. "Mama Bila, maaf, tadi Gendis kan habis pulang dari rumah Bila. Kata Gendis di sana ada Rian, dan Rian meremas bokongnya Gendis. Mama Bila melihat kejadian itu tidak?" Mama Bila yang lagi online segera membalas pesanku. "Waduh, maaf Mbak Ima, dari tadi aku di kamar, tidak mengawasi anak-anak yang main ke rumah." Aku segera mengucapkan terima kasih. Aku terdiam. Siapa lagi yang bisa aku jadikan saksi? Bila. Mana bisa anak itu bersaksi? Usianya masih setahun dan belum bisa berbicara. Mataku menatap ke arah Gendis yang sedang rebahan di atas sofa. Anakku juga tidak mungkin berbohong. Dari kecil aku sudah menanamkan agar ia selalu berkata jujur. Aku menimbang-nimbang ponsel di tangan. Akhirnya dengan tubuh gemetar, aku memberanikan diri mengirim pesan ke Mama Rian. Aku menceritakan semua kejadian yang sudah dialami putriku. Kujelaskan juga kepadanya kalau aku paling anti jika ada anggota tubuh putriku yang disentuh dengan sengaja oleh pria. Aku tidak peduli jika orang tua Rian akan marah dan membenciku karena aku telah lancang menegur mereka. Aku juga tidak takut walau keluarga Rian banyak yang menjadi tetanggaku. Selama aku benar, aku akan selalu menjadi orang yang berdiri paling depan untuk melindungi anakku dari perilaku teman-temannya yang tidak senonoh. "Maaf Mama Gendis, nanti saya coba tanyakan ke Rian masalah ini." Hanya itu jawaban yang aku terima. Segera aku balas pesannya dengan sedikit emosi. "Nanti kalau Ima bertemu Rian, akan Ima tegur dia. Ima akan kasih tahu tentang anggota tubuh yang tidak boleh disentuh. Biar Rian paham, jangan sembarangan memegang tubuh orang lain." Hanya dibaca, ibunya Rian tidak berani membalas pesanku. Dasar tolol, gumamku. Aku memijit keningku, kepalaku menjadi pusing karena memendam amarah.
Rasanya aku ingin mencaci maki kelakuan putranya yang bodoh dan dungu itu. Bagaimana mungkin mereka yang notabene memiliki background seorang pengajar, tetapi tidak bisa mendidik anak mereka sendiri. Aku menembus kesal. Netraku melihat ke arah gendis yang sedang bermain iPod di sofa. Aku menghampiri putriku, mengecup lembut keningnya. "Terima kasih Andis sudah mau jujur dan cerita kejadian tadi ke mama," bisiku di telinganya. Putriku terdiam. Semilir angin AC membuat kelopak matanya kelihatan sayu menahan kantuk. Lambat laun matanya yang indah tertutup rapat, hanya desan nafasnya yang teratur terdengar di telinga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.